perkenalkan, nama aku Naila Punamarita sebagai moderator kelompok 2 dari Prodi Pendidikan Musik. Nah, di sini aku akan mengajak kalian berkeliling ke berbagai provinsi yang ada di Indonesia, mulai dari Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, dan Kepulauan Riau. Oh ya, ini merupakan tugas Wawasan Musik Nusantara dengan dosen pengampu Ibu Ayu Tia Mayangsari, SPD MSN. Sebelum itu, aku akan perkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Nah, itu dia anggota-anggota kelompok 2. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke materi. Tetapi sebelum lanjut ke materi, kalian pernah nggak sih bertanya-tanya mengapa wawasan musik Nusantara penting bagi generasi muda seperti kita? Jadi, wawasan musik Nusantara penting karena menjadi dasar untuk memahami identitas, sejarah, dan keberagaman budaya bangsa Indonesia. Melalui musik tradisional, kita tidak hanya mempelajari bentuk seni, tetapi juga nilai-nilai sosial, religius, filosofis yang membentuk karakter masyarakat. Tanpa wawasan ini, generasi muda mudah kehilangan akar budayanya karena tergerus oleh budaya luar loh. Dengan memahami musik Nusantara, kita belajar bahwa seni berperan sebagai cermin kehidupan, alat komunikasi lintas generasi, dan sarana mempertahankan jati diri bangsa. Nah, jadi itu dia alasan mengapa kita sebagai generasi muda penting memiliki wawasan tentang musik Nusantara di Indonesia. Baiklah, tanpa berlama-lama kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang Provinsi Aceh yang akan disampaikan oleh Gufan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Gufan, biasa dipanggil Gufan. Di sini saya akan menjelaskan musik dan alat musik yang berasal dari Provinsi Aceh. Yang pertama kita membahas musiknya dulu teman-teman. Musik dari Aceh yaitu salah satunya didong. Didong adalah kesenian tradisional masyarakat Gayo di Aceh Tengah yang memadukan unsur sastra, vokal, dan gerak. Kesenian ini biasanya dilakukan oleh dua kelompok yang saling berbalas pantun sambil bertepuk tangan dan menggerakkan tubuh secara ritmis. Didong dibawakan oleh kelompok seniman Gayo yang disebut Ceh atau pemimpin, dan anggota didong biasanya berjumlah sekitar 10-15 orang laki-laki. Salah satu tokoh yang terkenal dalam pelestarian didong adalah Abdul Qadir Toet. Nah, untuk tradisi didong ini sudah ada sejak masa Raja Linge 13 atau sekitar abad ke-17 dan hingga kini masih dipentaskan pada acara adat, pernikahan, dan peringatan hari besar di Tanah Gayo. Kesenian didong berasal dari dataran tinggi Gayo, terutama di daerah Takengon atau Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, Provinsi Aceh. Nah, untuk didong sendiri berfungsi sebagai hiburan rakyat, media pendidikan moral dan sosial, serta sarana mempererat persaudaraan dan persatuan masyarakat. Selain itu, isi pantunnya sering mengandung nasihat, sindiran halus, dan ajaran kebaikan. Pertunjukan didong dilakukan dengan duduk bersila berjejer. Para pemain menyanyikan pantun secara bersaut-sautan, diiringi tepukan tangan berirama cepat, dan gerakan tubuh yang kompak. Tidak ada alat musik, hanya ritme dari tepukan dan vokal para pemain saja. Sekian penjelasan saya terkait musik, saya kembalikan ke moderator. Wih, kita jadi tahu nih musik tradisional dan alat musik tradisional apa aja yang terdapat di Aceh. Terima kasih Gufan karena telah menjelaskan materi wawasan musik Nusantara di Provinsi Aceh. Baiklah, selanjutnya kita akan terbang ke Provinsi Riau yang akan dijelaskan oleh Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Afianto akan menjelaskan tentang provinsi musik tradisi Provinsi Riau. Salah satu musik Provinsi Riau adalah Calempong. Calempong adalah kesenian musik tradisional Provinsi Riau yang menggunakan alat musik pukul berbentuk kecil mirip bonang dalam jumlah Jawa. Calempong terbuat dari logam kuningan atau perunggu dan menghasilkan bunyi berpola ritmis serta melodis yang khas. Musik ini bagian penting dalam upacara adat dan hiburan masyarakat. Calempong dimainkan oleh sekelompok pemusik tradisional Melayu, Riau,
biasanya terdiri dari beberapa orang yang memainkan alat musik pelempong, gong, dan gendang. Para pemain yang sering berasal dari masyarakat pedesaan yang menjaga dan melestarikan tradisi ini secara turun-temurun. Celempong berfungsi sebagai media hiburan, pengiring upacara adat, serta simbol identitas budaya masyarakat Melayu Riau. Melalui musiknya, nilai-nilai gotong royong, kesopanan, dan kebersamaan masyarakat Melayu diwariskan dari generasi ke generasi. Pertunjukan celempong dilakukan dengan cara memukul beberapa buah celempong menggunakan pemukul kayu kecil secara bergantian untuk menghasilkan pola irama dan melodi. Alat ini biasanya dipadukan dengan gong besar dan gendang menciptakan harmonikas musik tradisi Riau. Nah, kita jadi tahu nih musik tradisional yang berasal dari Provinsi Riau adalah calempong. Terdengar mirip ya guys, seperti alat musik yang berasal dari Sumatera Barat yaitu talempong. Baiklah, terima kasih kepada Rahmat karena telah menjelaskan materinya. Selanjutnya kita akan terbang ke provinsi mana ya? Baiklah, kita akan terbang ke Provinsi Lampung yang akan disampaikan oleh Ilham. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramadan, NIM 252329. Saya akan menjelaskan tentang musik daerah Lampung, yaitu Talo Bala. Talo Bala adalah musik tradisional daerah Lampung yang dikembangkan di Lampung Pepadun dan Lampung Saibatin. Musik ini biasanya dimainkan oleh sekelompok pemusik tradisional yang terdiri dari laki-laki yang berasal dari sanggar seni daerah Lampung. Musik ini menggunakan berbagai alat musik pukul seperti canong, kendang, rebana, dan keling tangan. Musik Talo Bala sudah ada sejak kerajaan-kerajaan adat Lampung sampai hingga saat ini, yang digunakan dalam kegiatan upacara adat, penyambutan tamu kehormatan, khitanan, dan acara budaya daerah. Talo Bala berfungsi sebagai pengiring acara. Pertunjukan musik Talo Bala dilakukan dengan cara memainkan alat musik pukul secara bersamaan, sehingga menghasilkan bunyi yang bersautan dan diiringi dengan nyanyian atau tarian daerah Lampung. Dari saya, Ilham Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ilham karena telah menjelaskan materi wawasan musik Nusantara dari Provinsi Lampung. Sekarang kita move on ke provinsi selanjutnya, yaitu Kalimantan Selatan yang akan disampaikan oleh Samuel. Hai guys, perkenalkan nama aku Samuel dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan musik tradisional asal dari Kalimantan Selatan. Yang pertama itu ada musik tradisionalnya, yaitu musik panting. Musik panting adalah kesenian musik tradisional dari Kalimantan yang menampilkan alat musik utama bernama panting, yaitu sejenis alat musik petik seperti gitar kecil atau gambus. Musik ini memadukan unsur melodi, ritme, dan vokal, serta sering digunakan untuk mengiringi lagu-lagu daerah Banjar. Musik panting dimainkan oleh sekelompok pemusik Banjar yang terdiri dari pemain panting, biola, gendang, babun, dan gong. Kadang juga disertai dengan penyanyi vokal. Kesenian ini berkembang sejak awal abad ke-20 dan semakin populer pada tahun 1970-an, terutama di daerah pedesaan Kalimantan Selatan. Kini panting masih sering dimainkan dalam festival budaya, acara adat, dan hiburan rakyat. Musik panting berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan, terutama berkembang di wilayah hulu Sungai Selatan. Musik panting berfungsi juga sebagai hiburan rakyat, sebab media penyampaian pesan moral dan sosial serta identitas budaya masyarakat Banjar. Syair lagu-lagunya sering berisi nasihat, humor, dan kisah hidup sehari-hari. Pertunjukan musik panting dilakukan dengan memetik alat musik panting sebagai melodi utama, diiringi oleh musik pukul dan gesek. Lagu-lagu yang dibawakan biasanya memiliki irama riang dan cepat, dengan lirik pantun khas Banjar yang dinyanyikan dengan cara berulang dan harmonis. Selanjutnya
Sekian dari saya, terima kasih. Nah, itu dia alat musik dan musik tradisional yang berasal dari Kalimantan Selatan. Terima kasih kepada Sam karena telah menyampaikan materi wawasan musik Nusantara dari Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya adalah Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan disampaikan oleh Afif. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Afif Septian Farozi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang musik tradisional yang berasal dari Sulawesi Tenggara yang berjudul Bulele Sanggole. Musik ini biasanya dibawakan dalam acara adat dan budaya masyarakat Buton. Tetapi lagu ini juga sering dibawakan dalam acara pernikahan ataupun pesta rakyat yang bertemakan tentang remaja perempuan atau anak gadis. Musik ini biasanya diiringi oleh alat musik tradisional seperti yang pertama itu ada gendang. Gendang biasanya digunakan sebagai pengiring atau pengatur ritme pada musik tersebut. Dan yang kedua itu ada gong. Gong tersebut biasanya digunakan sebagai pemberi aksen atau memberi penanda perpindahan pada musik tersebut. Dan yang ketiga itu ada biola atau gambus. Biola atau gambus biasanya digunakan untuk menambah nuansa melodi yang indah dan emosional. Dan yang keempat ada serunai atau seruling bambu. Itu biasanya digunakan sebagai buat bagian pembuka lagu atau dan penutup lagu tersebut. Dan yang kelima ada marakas. Marakas berfungsi untuk menambah ritme dan semangat pada musik tersebut. Mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan. Semoga materi yang aku sampaikan tadi bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, see you. Terima kasih kepada Afif karena telah menjelaskan materi wawasan musik Nusantara dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik, selanjutnya kita akan ke provinsi yang terkenal dengan kain ulos, gondang sebangunan, dan tarian tortor. Pasti kalian tahu nih kita mau ke provinsi apa. Yap, benar sekali, kita akan ke Provinsi Sumatera Utara yang akan dijelaskan oleh Bang Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Agung Sandi Prabowo dengan NIM 2023 2021 dari Prodi Pendidikan Musik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesenian gondang sebangunan dari Sumatera Utara dengan rumus 5W1H. Yang pertama, what atau apa. Gondang sebangunan adalah ensemble musik tradisional Batak Toba dari Sumatera Utara. Kesenian ini menggunakan berbagai alat musik tradisional seperti tagining, gendang lima dada atau ogung dalam kurung gong besar, terus serune bolon atau alat tiup, dan hasek alat ritmis. Musik gondang sebangun berfungsi untuk mengiringi upacara adat, ritual keagamaan, dan pesta rakyat. Yang kedua, Wu, siapa? Gondang sebangunan dimainkan oleh sekelompok pemusik Batak Toba. Biasanya laki-laki yang memiliki keahlian khusus dalam memainkan alat musik tradisional dalam pertunjukan adat, raja adat, atau tokoh masyarakat. Sering terlibat untuk menentukan lagu atau jenis gondang yang dimainkan secara acak. When atau kapan? Kesenian ini telah ada sejak zaman nenek moyang masyarakat Batak Toba dan hingga kini masih digunakan dalam berbagai upacara adat seperti pernikahan, pemakaman, dan pengangkatan raja adat serta upacara religi dan budaya. Where atau di mana? Gondang sebangunan berasal dari daerah Tapanuli atau dan sekitarnya di Sumatera Utara. Khususnya di kawasan Toba, Samosir, Humbang, Hasudat, dan Tapanuli Utara. Dan why, mengapa? Gondang sebangunan memiliki fungsi sebagai pengiring alat upacara adat, media komunikasi dengan leluhur dan Tuhan, serta simbol kebersamaan dan penghormatan terhadap tradisi Batak Toba. Musiknya juga mencerminkan fisiologi kehidupan dan nilai-nilai spiritual masyarakat setempat. Who atau bagaimana.
Pertunjukan gondang sebangun dilakukan dengan memainkan alat musik tradisional secara berkelompok, di mana serunai dalon memimpin melodi, taganing dan gordang menjadi irama, sedangkan ogung memberikan penegasan ritme musik dimainkan secara ritmis, keras dan megah, menandakan semangat dan kebanggaan budaya Batak Toba. Sekian dan terima kasih. Inilah penjelasan dari saya tentang kesenian gondang sebangunan dari Sumatera Utara. Terima kasih kepada Bang Agung karena telah menyampaikan materi wawasan musik Nusantara dari Provinsi Sumatera Utara. Baiklah, selanjutnya adalah Provinsi Sulawesi Barat yang akan disampaikan oleh Dimas. Perkenalkan, nama saya Dimas Darmawansyah dengan NIM 25232005. Di sini saya akan menjelaskan musik tradisional yang berasal dari Sulawesi Barat, yaitu Parawana. Parawana adalah kesenian musik yang berasal dari Sulawesi Barat yang dipadukan dengan tarian dan nyanyian rakyat. Musik ini menggunakan alat musik tradisional seperti gendang, gong, kecapi, dan rebana yang dimainkan sekelompok pemusik dan penari yang umumnya berasal dari suku Mandar, yaitu suku terbesar di Sulawesi Barat. Musik tradisional ini biasanya dimainkan pada acara pesta pernikahan, pesta panen, dan acara adat suku Mandar. Hati-hati kuda. Dan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, unik ya guys, musik tradisional yang berasal dari Sulawesi Barat. Baiklah, terima kasih kepada Dimas karena telah menyampaikan materi wawasan musik Nusantara yang berasal dari Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya kita akan ke provinsi terakhir nih guys, yaitu Provinsi Kepulauan Riau yang akan disampaikan oleh Fadli. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang musik tradisional dari Kepulauan Riau, yakni musik Ghazali. Musik Ghazali adalah kesenian musik tradisional Melayu yang berkembang di Kepulauan Riau, memadukan unsur musik India, Arab, dan Melayu. Musik ini memiliki nuansa lembut dan romantis, sering mengiringi puisi atau syair cinta yang dinyanyikan dengan iringan alat musik seperti biola, harmonium, gambus, dan tabla. Musik Ghazali dibawakan oleh sekelompok pemusik tradisional Melayu, terdiri dari penyanyi atau vokalis dan beberapa pemain alat musik seperti gambus, biola, rebana, dan harmonium. Tokoh penting dalam penyebaran musik ini di Kepulauan Riau adalah Haji Kamal Muse atau yang dikenal sebagai Pak Loma. Seorang tentara kerajaan Johor Riau Lingga mempelajari musik Ghazali dari pedagang India dan Timur Tengah. Musik Ghazali berkembang di Pulau Penyengat sejak abad ke-19 pada masa kerajaan Riau Lingga dan masih bertahan hingga kini sebagai warisan budaya Melayu yang terus dilestarikan dalam acara adat dan festival. Kesenian ini berkembang di Kepulauan Riau, khususnya di Pulau Penyengat yang dikenal sebagai pusat budaya Melayu dan sastra Islam di wilayah tersebut. Musik Ghazali diciptakan sebagai media hiburan, ungkapan perasaan cinta dan kerinduan, serta sarana dakwah dan pendidikan moral dalam masyarakat Melayu. Selain itu, musik ini menjadi simbol identitas budaya Melayu Riau yang penuh kelembutan, nilai estetika tinggi. Pertunjukan musik Ghazali dilakukan dengan memadukan vokal dan alat.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, itu tadi materi yang disampaikan oleh Fadli. Baik, terima kasih kepada Fadli karena telah menyampaikan materi wawasan musik Nusantara Provinsi Kepulauan Riau. Nah, sekarang saya akan menjelaskan alat musik yang berasal dari Provinsi Aceh. Yang pertama itu ada rapai. Rapai adalah alat musik pukul yang terbuat dari kayu dan kulit binatang. Rapai memiliki suara yang khas. Alat ini sering digunakan dalam berbagai kesenian tradisional Aceh, seperti rapai pase atau rapai gantung, rapai daboi, rapai georimpeng, rapai pulot, dan rapai anak. Yang kedua ada serune kale atau serunai. Terbuat dari kayu, kuningan, dan tembaga. Bentuknya menyerupai seruling bambu, namun berwarna hitam. Serune kale biasanya dimainkan bersama rapai dan gendrang. Alat musik ini biasanya mengisi acara-acara hiburan, tarian, hingga penyambutan tamu kehormatan. Nah, yang ketiga ada gendrang, teman-teman. Alat musik pukul yang terbuat dari kayu dan dimainkan dengan tangan atau kayu pemukul. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini terdapat tabel yang menjelaskan alat musik tradisional yang berasal dari daerah-daerah tersebut. Jadi guys, dapat kita simpulkan bahwa wawasan musik Nusantara mencerminkan keberagaman budaya Indonesia melalui berbagai jenis musik tradisional nih. Dan juga setiap daerah memiliki ciri khas yang mencerminkan identitas dan nilai-nilai masyarakatnya. Musik Nusantara berperan penting sebagai sarana hiburan, pendidikan, serta pelestarian budaya bangsa. Nah, setelah kita berkeliling ke berbagai provinsi dan mendengar ragam musik Nusantara, semoga kita jadi makin bangga dengan kekayaan budaya Indonesia yang luar biasa ini ya guys. Terima kasih karena sudah ikut perjalanan musik bersama kelompok 2. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.